Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Alhamdulillah, baik Bu. Baik, alhamdulillah. Mudah-mudahan sehat semua ya semuanya. Dan terima kasih sudah datang on time 14 peserta pertama. Jadi hari ini kita akan langsung bahas tentang gimana sih tentang telaah kritis penelitian observasional epidemiologi. Jadi teman-teman sebelum saya mulai, saya diskusi dengan Bu Vera ya teman-teman, nanti tolong disepakatin untuk tugas. Kalau kemarin ketika saya buka kemarin kita anjurkan untuk tugas akhir nanti secara kelompok dengan menelaah jurnal-jurnal. Lalu saya diskusi dengan Bu Vera. Bu Vera, bagaimana kalau secara individu saja dan kita membantu anak-anak ini sekalian tugas telaah kritis dan juga mereka menuliskan literatur review mereka untuk skripsi. Jadi feedback atau outcome dari pelajaran ini mahasiswa sudah siap dengan literatur review untuk skripsi mereka dan juga untuk tugas dari telaah kritis. Mohon ditanggapi dulu 3 orang usulan dari kami. Silakan. Apakah setuju atau tidak atau bagaimana? Jadi teman-teman nanti fokus menelaah kritis, jurnal, dan juga sesuai dengan topik masing-masing. Jadi nanti bagaimana kita akan belajar menelaahnya, lalu nanti menulisannya nanti. Silakan kalau ada usulannya untuk tugas akhir. Mau nanya aja Bu, misalnya kalau untuk tugas itu kan baru rancangan skripsi, tapi bukan itu ternyata skripsi kita nanti itu nggak apa-apa ya Bu? Iya, jadi topiknya nanti literatur review. Jadi saya sarankan teman-teman sudah mulai diskusi dengan pembimbing masing-masing ya. Saya ulangin ya, karena teman-teman sudah dikasih pembimbing semua. Silakan sudah mulai ya. Jadi kita jangan mulainya terakhir, mulai dari sekarang. Makanya ini juga memotivasi Aura dan kawan-kawan untuk kontak pembimbing skripsi. Bu, saya mau topik ini boleh nggak? Nanti kan mereka bilang, oh ya silakan ajukan, silakan beberapa minta 1-2 halaman pertama. Jadi teman-teman dengan ajang ini nanti fokus untuk membaca bahan-bahan yang untuk skripsi teman-teman. Kita harapkan begitu. Jadi saya harapkan Aura memfikskan teman-teman dalam 2 minggu ini, karena ini kan nanti tugasnya nanti setelah UTS baru kita akan diskusikan lebih lanjut. Cuman ini saran dari kami ya. Jadi sebelum UTS mohon difikskan tentang judul utama ya. Jadi judul utama kan nanti bisa berkembang nih nanti sesuai dengan apa yang teman-teman baca, karena nanti di tugasnya kita minta teman-teman untuk telaah kritis dan melakukan literatur review sesuai dengan topik masing-masing. Jadi teman-teman telaah kritis jurnal dan yang akan mensupport literatur review teman-teman. Silakan kalau ada yang mau merespon lainnya. Oke, sambil dipikirkan ya. Jadi saya harapkan teman-teman sebelum UTS sudah memfikskan judul atau tema besar. Misalnya kayak Citra, misalnya dia pengen tentang COVID-19. Atau misalnya kayak Azmia, misalnya dia pengen tentang apa Azmia? Tentang KIPI, atau misalnya teman-teman yang lainnya pengennya tentang misalnya breast cancer atau hipertensi atau misalnya HIV/AIDS. Jadi nanti teman-teman pikirin topik besarnya dan nanti tinggal topik kecilnya apa selama beberapa. Jadi kita masih punya waktu 4 sampai 5 minggu ya sebelum teman-teman UTS nanti, karena tugas itu akan dialokasikan setelah teman ujian tengah semester, karena tengah semester nanti kita berupa ujian. Jadi kalau saran saya gitu ya, sekali 2-3 pulau terlampauin. Jadi teman-teman menyelesaikan tugas juga, tapi di satu sisi teman-teman juga menjadi media teman-teman untuk memulai lebih awal literatur review. Karena literatur review itu adalah tombak awal untuk menulis pendahuluan dan metodologi. Itu saja saran dari kita ya teman-teman. Nanti kita fikskan nanti menjelang UTS. Oke. Ada yang mau didiskusikan sebelum kita mulai perkuliahan hari ini? Izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Itu untuk jurnalnya berapa, Bu, jumlahnya, Bu?
nanti sesuai dengan literatur review teman-teman ya, makanya nanti setiap minggu kita motivasi dari awal, seperti saya mulai observasional, teman-teman sudah mulai baca 5, nanti dengan Bu Anggun begitu pun, dan kita tetap fix sesuai dengan topik skripsi masing-masing. Untuk berapa jurnal yang ditelaah nanti, untuk literatur review itu teman-teman, makin banyak yang teman baca, maka literatur review teman-teman itu akan semakin bagus. Jadi saya sarankan, mulai sekarang lakukan reguler ya. Kalau saya dulu ketika saya S3 begitu reguler, tiap minggu saya harus baca 5, saya buat resume, terus saya buat blog saya sendiri. Jadi saya sudah punya bank yang dibaca, dan bank-bank itu ketika saya menulis literatur review saya itu akan sangat membantu. Jadi sebelum UTS kita akan belajar menelaahnya, nanti setelah UTS kita akan belajar bagaimana menulis dengan kritis. Terima kasih, Dian. Oke, nanti silakan dipikirkan dan difikskan kalau saran saya untuk judul atau tema besar skripsi teman-teman ya. Saya sarankan tema besarnya silakan ditentukan sesegera mungkin dalam waktu 5 bulan ini. Kalau misalnya, oh enggak sesuai, berarti itu resiko masing-masing, karena kita sudah menyarankan dalam 5-6 minggu ini teman-teman sudah memfikskan. Jadi kalau bisa difikskan, berarti kalau misalnya teman-teman ke depan misalnya tidak mengambil sesuai ini, berarti ini merupakan pembelajaran teman-teman dalam mengkritisin jurnal. Dan untuk teman-teman yang judulnya sama, ini akan sangat membantu. Jadi teman-teman tidak, kalau bahasa Palembang itu tidak 2 kali gawe ya, ngawe ketugas iyo, dan juga sekaligus mencicil ya. Kita tidak menjamin skripsi teman-teman nanti, tapi mencicil hal-hal yang penting dilakukan sebagai seorang epidemiologis, sebagai seorang kesehatan masyarakat, sebagai seorang peneliti. Bagaimana teman-teman harus banyak membaca mulai dari sekarang jurnal-jurnal untuk membuat penelitian yang sangat menarik. Oke, pada hari ini kita akan membahas tentang telaah kritis penelitian observasional epidemiologi. Saya minta tadi teman-teman mendownload 2 contoh jurnal yang akan kita diskusikan hari ini, dan hari ini kita akan membahas dulu bagaimana mengkritik masing-masing dan teori-teori yang penting. Jadi kita tidak hanya nanti ngisi stroke, tapi bagaimana nanti teman-teman mengkritisin kelebihan, kelemahan, dan apa yang bias yang teman-teman temukan di jurnal masing-masing, sehingga teman-teman nanti bisa tahu kenapa nanti ada jurnal dengan kualitas yang baik, ada jurnal dengan kualitas yang kurang baik. Ini adalah yang saya harapkan, yang kita harapkan bersama, bahwa teman-teman memahami unsur-unsur dalam penulisan penelitian pada jurnal observasional. Jadi 3 kita fokus pada saat ini adalah cross-sectional, case control, dan juga cohort. Dan teman-teman juga mengidentifikasi kriteria-kriteria dalam penelitian observasional, bagaimana penulisan metodologi, latar belakang, hasil, dan konklusi, dan bagaimana nanti teman-teman dengan mengobservasi tulisan orang lain, teman-teman nanti bisa belajar bahwa, oh berarti kalau aku mengkritik tulisan orang, berarti aku harus siap untuk mengkritisin tulisan saya sendiri, dan itu yang akan kita latih setelah UTS. Jadi sebelum UTS kita akan cenderung mengkritik, dan setelah UTS kita harapkan teman-teman nanti belajar menulis dengan kritis sesuai dengan standar yang diperlukan dalam penulisan beberapa bagian ya. Jadi kita untuk tidak semua bagian jurnal, tapi kalau untuk penelitian teman akan fokus pada literatur review dan metodologi yang baik. Oke, kita hanya melakukan review sebentar bahwa bagaimana nanti teman-teman ketika teman-teman memutuskan observasional, berarti teman-teman hanya melakukan observasi, bisa mengambil data sekunder maupun data primer, dan nanti bagaimana tergantung approach teman-teman, apakah mau mengikuti ke depan, yang mungkin sangat jarang terjadi untuk anak-anak S1, atau sudah tahu outcome-nya, sudah tahu yang mana COVID, yang mana enggak, lalu saya ikutin ke belakang tentang exposures-nya, atau teman-teman akan melakukan dalam satu waktu, wawancara satu waktu, nanyain outcome dan faktor exposure pada saat bersamaan tanpa tahu yang mana kasus, yang mana kontrol, atau yang mana ada kondisi penyakit tertentu, yang mana tidak.
dan teman-teman memutuskan potong lintang atau survei. Jadi ini it will be in your hand ya. Jadi akan berada di tangan teman-teman dan tergantung nanti supervisi teman-teman ke pembimbing masing-masing. Jadi ini adalah beberapa istilah yang teman-teman wajib ketahui dan kemarin Aura sudah mencoba untuk meresume dari beberapa istilah-istilah ini dan beberapa istilah yang perlu kita ketahui dalam penelitian observasional adalah nanti ada systematic error, random error, dan juga faktor perancu. Dan hal-hal penting-penting inilah bagaimana nanti kalau kita bilang untuk kesalahan acak, bagaimana nanti teman-teman merekrut partisipan atau sampel, bisa ditanggulangin semakin banyak ke sampel. Jadi sampel yang teman-teman hitung berdasarkan kalkulasi itu sampel minimal. Tapi jika teman-teman menambah lebih banyak, itu lebih bagus, maka akan menambah presisi. Kalau kita bilang nanti confidence interval atau derajat kepercayaan yang teman-teman hasilkan, pada statistik teman-teman itu akan lebih sempit dibandingkan nanti yang sampelnya sangat sedikit. Lalu ada juga namanya kesalahan sistematik yang dalam tanda kutip kita sebut juga bias. Jadi malah bagaimana nanti kesalahan ini tidak bisa diperbaikin jika teman-teman dari awal tidak aware bahwa hal-hal ini mungkin terjadi. Misalnya ada 3 kategori yang akan kita pelajari, bias seleksi, bias informasi, dan bias recall. Nah, bagaimana contohnya nanti kita tebak-tebakan setelah ini. Lalu faktor perancu. Bagaimana awalnya ternyata penelitian sebelum teman-teman nanti kontrol dengan faktor-faktor yang lain, misalnya physical activity ternyata meningkatkan resiko jantung. Misalnya teman-teman temuin, teman-teman kok meningkatkan ya, mestinya menurunkan. Ternyata ada faktor perancu lainnya, misalnya konsumsi karbohidrat yang merancu antara physical aktivitas dan kejadian jantung. Misalnya orang yang cenderung physical activity-nya tinggi, ternyata makan karbonya lebih banyak. Lalu teman-teman yang konsumsi karbo ternyata beresiko juga mengalami penyakit jantung koroner misalnya. Jadi ada faktor perancu di tengah yang membuat bias atau mengaburkan hubungan. Jadi awalnya mungkin mestinya aktivitas fisik itu menurunkan resiko untuk terjadinya penyakit jantung, tapi karena adanya faktor perancu tadi, faktor lain yang mengaburkan hubungan, jadi nggak tampak faktor resikonya, malah faktor resikonya meningkatkan. Ini adalah beberapa hal penting yang teman-teman nanti setelah teman-teman pelajarin secara teori semester lalu, bagaimana nanti teman-teman mengkritisin ketika teman-teman membaca jurnal. Sekarang saya minta teman-teman imagine. Kalau kata anak saya itu imagine. Bayangkan bahwa studi yang dilakukan, Anda sampelnya bisa ditingkatkan ukuran tak terbatas. Ada beberapa kesalahan yang bisa dikurangin sampai titik maksimal jika sebuah penelitian memiliki sampel yang sangat besar. Hal-hal tersebut adalah kesalahan acak atau random error. Jadi kesalahan acak atau random atau ketika teman-teman melakukan pemilihan sampel, ternyata biasanya kita kan bias memilih sampel mau dekat rumah saja atau berusaha mengeluarkan nomor-nomor atau RT-RT yang tidak rawan. Nah, untuk mengurangi resiko itu ternyata makin teman-teman tambah nanti ternyata kesalahan acak atau random error itu bisa semakin berkurang. Namun hal-hal yang perlu dipahami bagaimana kalau kesalahan itu, kesalahan kita sebagai peneliti ya, terjadi secara sistematik dan sangat sulit sekali bagaimana teman-teman menghasilkan hasil yang baik karena teman-teman melakukan systematic error atau kesalahan secara sistematik. Oke, saya minta teman-teman ngayal nih. Imagine, bayangkan bahwa studi yang Anda lakukan, Anda pengen membandingkan insidensi kejadian penyakit tertentu pada pekerja pabrik dan teman-teman bandingkan sama kejadian penyakit tertentu pada populasi umum. Kira-kira laju insidensi yang tinggi itu pada pekerja pabrik atau populasi umum? Oke, silakan ditulis kira-kira teman-teman laju insidensi yang tinggi pada pekerja pabrik atau umum. Silakan di chat Zoom ya.
kira-kira pada populasi pabrik atau populasi umum? Silakan, saya tunggu 1 menit. Dan kenapa ya teman-teman? Silakan ditulis di chat Zoom untuk pertanyaan pertama. Dan untuk pertanyaan kedua, bayangkan jika Anda ingin mengetahui gejala COVID-19 dengan mewawancarai pasien yang pernah terinfeksi COVID-19 dengan gejala ringan dan berat. Apakah ada perbedaan? Oke, dari 2 itu, Aura, saya minta tolong perwakilan teman-teman yang mau ngasih pendapat secara jump in langsung. Silakan Aura. Dan teman-teman yang mau prefer diketik, silakan boleh. Silakan Aura, panggil temannya perwakilan. Iya, Bu. Mungkin bisa dicoba Citra. Baik, terima kasih Aura. Buat pertanyaan yang pertama itu, Bu, kira-kira laju insiden yang tinggi pada pekerja pabrik atau populasi umum menurut Citra itu banyaknya pada pekerja di pabrik. Karena kalau misalnya dibandingkan dengan populasi umum dengan pekerja pabrik, kan pekerja pabrik lebih banyak dia paparannya gitu, nah dengan faktor risiko yang mau diteliti gitu. Kalau misalnya populasi umum kan dia belum tentu terpapar dengan apa yang mau kita teliti. Kira-kira gitu, Bu. Oke, terima kasih Citra pendapatnya. Oke, silakan tambahan. Silakan Aura, siapa yang akan Aura pilih? Jeng 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 jeng. Boleh dicoba Helen. Terima kasih Aura. Kalau menurut Helen, Bu, sama kayak Citra tadi, laju insidensi yang paling tinggi itu kan lebih ngarah ke pekerjanya daripada populasi umum. Karena kalau yang di pekerja pabrik itu kan mereka langsung berhadapan sama hal-hal yang banyak beresiko di pekerjaan itu kan banyak. Mungkin dari kebisingan ataupun dari kesalahan-kesalahan teknis yang terjadi di pabrik, Bu. Kalau di populasi umum kan mereka lebih kayak kegiatannya lebih kayak masing-masing kayak gitu. Oke, terima kasih Helen dan Citra. Sekarang move yang pertanyaan kedua. Aura, siapa Aura? Jeng 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 jeng. Pertanyaan kedua, boleh dicoba Iska. Baik, bayangkan Anda ingin mengetahui gejala COVID. Nah, kalau dengan mewawancarai pasien yang pernah terinfeksi COVID dengan gejala ringan dan berat. Ini pilih salah satu ya, Bu, maksudnya, Bu. Kira-kira bagaimana hasilnya ketika diwawancarai Iska mewawancarai dengan 2 orang tersebut, 2 kelompok tersebut. Kira-kira bedanya apa, Iska? Nah, kalau menurut Iska, dengan gejala berat mungkin pasien itu lebih banyak mengalami keluhan, Bu. Sedangkan kalau gejala ringan mungkin hanya sedikit atau terbatas informasi yang kita dapatkan, Bu. Seperti itu. Terima kasih Iska. Satu lagi Aura. Satu lagi Lisa. Baik, terima kasih Aura. Mungkin pendapat dari Lisa sama seperti Iska, Bu, karena kan bisa dapat perbedaan gejala ringan dan beratnya. Jadi pasien COVID yang memiliki gejala berat pastinya lebih mengalami daripada yang gejala ringan ini. Jadi bisa saja yang di gejala berat ini dia mengalami, di gejala ringan tidak. Dan kita sebagai peneliti kayak bisa lebih menggali informasi lebih dalam pada pasien COVID dengan gejala berat. Mungkin itu, Bu, yang bisa jelasin. Terima kasih Lisa dan Iska. Terima kasih ya. Oke, sudah ngayal ya. Oke, sekarang selanjutnya. Oke, penghayalan selanjutnya. Saya ada 3 gambar, teman-teman. Gambar 1 dengan alat ukur yang berbeda, dengan sistem standar baku yang ada yang sesuai dengan standar, ada yang tidak. Lalu gambar 2, bagaimana untuk mengidentifikasi malaria. Apakah teman-teman ada yang melalui tes darah atau hanya bertanya pernah malaria atau enggak. Yang ketiga, bagaimana seseorang yang pernah mengalami bullying dengan perbedaan orang yang tidak
pernah mengalami bullying dan teman-teman wawancara. Oke, saya minta pikirin 3 dulu, ini kira-kira kesalahan sistematis atau kesalahan random? Ketika teman-teman nanti ke lapangan mengumpulkan data. Oke, silakan coba yang mau coba. Gambar 1, 2, 3. Lalu nanti ada gambar 4, bagaimana line garis yang apa namanya bapak-bapak itu yang untuk teman-teman yang mau ngomong tentang kebohongan, silakan antri di sana, converting lies, atau mau ngomong kebenaran tapi itu yang suatu tidak mengenakan. Ada nggak yang ngantri ya untuk daftar ke bapak itu? Lalu yang kelima adalah lingkaran-lingkaran bagaimana akurat dan presisi. Ternyata kalau sampelnya makin banyak, presisinya akan makin ke tengah. Tapi kalau sampelnya nanti semakin bervariasi, ternyata nanti tingkat presisi dan akurasinya itu semakin tidak precise atau tidak akurat. Oke, silakan tulis di kertas. 1, kesalahan apa? Random atau sistematik? Oke, yang kedua, kesalahan random atau sistematik? Yang ketiga, kesalahan random atau sistematik? Kesalahan 4, kesalahan random atau sistematik? Dan terakhir, kira-kira ini mengarah ke teori yang mana? Sistematik atau random? Silakan Aura perwakilan untuk menjelaskan gambar 1, 2, 3, 4, 5. Baik, Bu. Mungkin boleh dari Namira. Baik, terima kasih Aura. Jadi untuk ini itu kan ada 1, 2, 3. Nah, kalau yang saya lihat ini, kalau yang 1 itu kesalahan sistematik. Kemudian yang kedua dan yang ketiga itu adalah kesalahan di error. Kemudian yang untuk gambar 4 dan 5 itu, kalau 4 itu error dan yang kelima juga error. Jadi Error apa? Error apa? Sistematik atau error secara random? Secara random. Oke, terima kasih Namira. Oke, Aura, yang lain. Apa ya? Boleh dicoba Melia? Baik, kalau menurut media ya Bu, nomor 1 tuh mungkin kesalahan random, yang kedua tuh sistematik, yang ketiga sistematik, yang keempat itu sistematik, yang kelima random. Oke, terima kasih Melia. Oke, satu lagi Aura, tebak gambar. Satu lagi Farida. Farida. Ya, baik kalau menurut Farida itu yang gambar 1 itu kesalahan sistematik, gambar 2 itu random error, yang ketiga juga random, dan untuk gambar keempat itu random error, dan yang kelima juga random error, Bu. Oke, terima kasih. Terima kasih Farida. Oke, sekarang kita udah ditulis masing-masing ya, 1 sampai 5 jawabannya apa. Saya kasih waktu 30 detik lagi, teman-teman silakan nulis di kertas masing-masing. 1, 2, 3, ini apa? Random error atau systematic error ya, pertanyaan saya. 4, 5 itu ke mana? Random error atau systematic error, atau kesalahan sistematik atau kesalahan secara acak. Oke, kita pelajarin teorinya nih. Jadi bagaimana nanti teman-teman kita secara sadar dan tidak sadar melakukan kesalahan secara sistematis. Jadi bagaimana nanti teman-teman secara teori bilang bahwa kesalahan yang tidak dipengaruhi dengan peningkatan jumlah responden dalam penelitian disebut kesalahan sistematik atau systematic error atau dikenal dengan istilah bias. Jadi ada beberapa yang termasuk bias ini, ada bias recall atau bias informasi,
bagaimana kata teman-teman tadi, bagaimana responden yang ternyata yang terekspos dengan penyakit tertentu atau gejala yang lebih berat itu lebih cenderung lebih mengingat dibandingkan yang gejala ringan atau yang responden yang sehat. Ada juga teman-teman bisa ternyata bias seleksi, bias saat memilih subjek-subjek penelitian. Jadi misalnya contohnya kayak bias pekerja atau responden sehat. Jadi misalnya kalau teman-teman memilih ingin membandingkan penyakit tertentu pada pekerja sama masyarakat di populasi umum. Jadi kalau pekerja yang seperti kita ketahui bahwa untuk bekerja teman-teman bekerja dalam suatu perusahaan atau pabrik atau misalnya dalam suatu pemerintahan, biasanya teman-teman yang dalam posisi sehat dibandingkan teman-teman dalam posisi sakit. Sedangkan kalau teman-teman mengambil sampelnya di populasi umum, berarti antara campuran populasi sehat dan populasi sakit, karena umumnya kesempatan bekerja itu untuk diutamakan untuk populasi yang sehat. Makanya kita bilang bahwa bias saat memilih subjek penelitian ini namanya bias seleksi atau bias responden sehat, pekerja sehat. Ada juga dalam kesalahan sistematik atau systematic error itu pada alat, atau kalau misalnya teman-teman yang melakukan pengukuran seperti teman-teman gizi melakukan pengukuran berat badan, tinggi badan, kalau alatnya salah, teman-teman berarti semuanya salah. Jadi itu secara sistematik kita melakukan kesalahan. Atau kalau teman-teman yang melakukan kuesioner, kenapa teman-teman harus uji coba dulu? Karena sekali kuesioner sudah disebar dan ternyata kebanyakan responden itu tidak mengerti alat ukur teman-teman, itu namanya bias alat ukur ya teman-teman. Jadi ini termasuk kesalahan sistematik. Jadi yang itu harus sangat-sangat diwaspadai. Lalu ada juga dalam kesalahan sistematik adalah kita kenal dengan faktor perancu. Bagaimana nanti ada faktor-faktor lain atau variabel lain selain faktor independen dan dependen atau exposure dan outcome itu, ternyata ada faktor lain yang menyebabkan asosiasi itu tidak terlihat. Makanya misalnya ada mestinya faktor risiko, malah pas kita penelitian hasilnya faktor protektif atau sebaliknya. Jadi refleksi faktor perancunya ini juga bisa menyebabkan kesalahan sistematik karena mestinya misalnya tadi aktivitas fisik itu menurunkan resiko kejadian penyakit jantung, tapi kan ada variabel lainnya, misalnya konsumsi karbohidrat, ternyata malah meningkatkan. Jadi ada faktor perancu di antara variabel-variabel itu. Jadi ini adalah kesalahan sistematik sebagai seorang epidemiologis yang harus diketahui, sehingga bagaimana nanti pas teman-teman ngumpulin data atau ketika teman-teman nanti menelaah jurnal-jurnal, bagaimana mereka meminimalisir kejadian bias itu. Nah, teman-teman kita balik lagi ya. Nah, sedangkan kalau untuk refleksi kesalahan random itu cenderung bisa teman-teman tanggulangin karena ini lebih kecenderung ke jumlah populasi, jumlah sampel yang diambil. Jadi semakin banyak, semakin mengurangin kesalahan random karena kemampuan teman-teman bisa mewakilin populasi yang kita ingin sampaikan. Oke, kita ulangin lagi ya, kita jawab bareng-bareng ya. Berarti kalau satu itu kesalahan random apa sistematik? Sistematik ya. Kalau si kok salah galau. Jadi bisa fatal ini. Yang kedua, random apa sistematik? Sistematik, Bu. Oke, bareng-bareng nih. Random apa sistematik? Random kayaknya. Random, Bu. Random. Oke, random sistematik. Random, Bu. Sistematik, Bu. sistematik. Oke. Jadi nanti teman-teman dipikirkan bagaimana kita memilih kasus dan kontrol. Awalnya malaria misalnya teman-teman sebaiknya melakukan uji blood test, tapi tidak semua bisa kita lakukan ketika di lapangan, makanya beberapa teman-teman hanya menanyakan apakah pernah gejala malaria atau enggak. Dan pada akhirnya ketika teman-teman ngelakuin penelitian, karena tidak semuanya diagnosa menggunakan blood test, dan teman-teman ada yang berdasarkan blood test, ada yang nanya saja, kira-kira kesalahan sistematik apa kesalahan random?
Kesalahan apa? Sistematis. Sistematis, Bu. Sistematik. Jadi Iya. sangat berhati-hati saja. Jadi walaupun Citra menambah sampel, tapi karena kriteria awalnya itu sudah salah, jadi salah nih. Mestinya yang malaria itu, yang ngaku malaria ternyata nggak malaria. Karena dia gejalanya saja mirip dan kata dokternya malaria. Ternyata itu seharusnya masuk kontrol, dia sebenarnya tipes gitu. Jadi ini akan mengakibatkan kesalahan sistematik karena sangat mempengaruhi nanti hasil teman-teman. Good answer. Yang ketiga, daya ingat nih untuk teman-teman yang mengalami bullying dan teman-teman yang tidak mengalami bullying. Jadi yang mana yang lebih ingat dan apa yang dampaknya? Jadi kesalahan sistematik atau kesalahan random? Sistematis, Bu. Juga, Bu. Sistematik ya teman-teman ya. Jadi walaupun dia ngerekrut sampel banyak-banyak saking untuk mengurangi random, kesalahan random, tapi karena tadi kitanya nggak aware bahwa teman-teman yang mengalami bullying akan lebih ingat, sehingga untuk teman-teman yang tidak mengalami bullying atau sedikit mengalami bullying itu harus Dian tanyain lebih detail karena dia bakal tidak banyak keingetnya atau tidak merasa dia pernah dibullying. Makanya kalau kita tidak aware sejak awal, itu Dian akan melakukan kesalahan sistematik karena nanti kebanyakan yang teman-teman mengalami bullying yang ingat. Oke, good. Oke, yang keempat. Mau milih jalur mana nih? Kira-kira yang satunya kelompoknya yang boleh berkata bohong, satunya yang harus berkata beneran. Ternyata banyak yang antri di yang comforting life. Kira-kira ini kesalahan apa? Random. Kesalahan random. Oke, ada lagi kesalahan sistematik atau random? Kesalahan sistematik, kesalahan random, teman-teman. Ayo, mana suaranya? Random, Bu, random. Random. Aura random, Dian random. Ada lagi yang lain? Farida random juga, Bu. Random, Farida random. Random. Oke, jadi bagaimana nanti teman-teman ketika teman-teman membuka perekrutan misalnya, dibuka perekrutan uji coba vaksin, kira-kira yang banyak yang daftar, yang sehat atau yang sakit? Yang beneran mau divaksin atau kebanyakan yang daftar yang antara ragu-ragu atau enggak? Kira-kira yang mana? Yang beneran. Yang beneran mau vaksin, Bu. Iya. Jadi Farida, Aura, Afifa tidak bisa merekrut orang yang antara iya atau enggak, atau yang ragu, atau yang tidak mau beneran divaksin. Jadi hasilnya karena Aura tuh sangat confidence divaksin itu akan sangat baik. Jadi setelah melakukan trial, Aura akan berargumen atau memberikan persepsi di masyarakat bahwa kami baik-baik saja. Namun yang tidak mau divaksin itu cenderung tidak mendaftar. Makanya kita hati-hati dalam melakukan perekrutan. Makanya nanti semakin banyak teman-teman melakukan perekrutan, bukan hanya di rumah sakit atau di kampus untuk melakukan perekrutan uji coba vaksin COVID-19 ini, tapi coba di daerah perkampungan juga yang kata teman-teman antara mau dan enggak itu coba diuji coba juga. Jadi kita hanya ada balance-nya nanti apakah efektif atau enggak. Oke, terakhir. Random atau sistematik? Random. Random, Bu. Random. Terima kasih teman-teman ya. Semakin banyak, semakin bervariasi, maka hasilnya akan lebih akurat dan presisi. Jadi kalau di statistik nanti teman-teman akan lihat kurvanya tidak menengok kanan kiri, ataupun nanti presisinya itu sangat kecil confidence intervalnya. Terima kasih banyak teman-teman. Ini adalah hal-hal penting yang perlu teman-teman ketahui. Nah, sekarang bagaimana kita mengaplikasikannya pada pelaporan studi desain observasional? Ada beberapa poin yang harus kita pahamin dari latar belakang, metodologi, hasil pembahasan, dan konklusi yang perlu teman-teman laporkan. Dan nanti kita harapkan ketika teman-teman belajar menulis juga, teman-teman nanti menuliskan. Berhubung kita belum melakukan penelitian, jadi teman-teman nanti merancang apa yang teman-teman akan lakukan. Jadi kenapa sih kita harus mempunyai kesamaan laporan? Jadi hal yang pernah
seringkali kita lakukan bahwa submit aja yuk jurnal tanpa memperhatikan pedoman-pedoman ini. Tapi kalau teman-teman nanti berusaha, alhamdulillah berikhtiar ya, untuk publikasi ke jurnal yang akreditasi yang bagus. Ternyata makin tinggi akreditasi, kalau kata kita bilang, semakin sulit untuk menembusnya. Tapi teman-teman insya Allah bisa menembusnya kalau teman-teman udah persiapin dari sekarang apa yang harus saya tuliskan. Jadi sekarang kita belajar mengkritik dulu sebelum UTS. Apa yang harus mereka tuliskan, apa yang tidak mereka tuliskan, dan di kemudian hari ketika saya menulis dan teman-teman akan melakukan penelitian, saya berusaha akan mencantumkan semua. Jadi sehingga ketika saya nanti mempublikasikannya, ini akan diterima. Jadi ini adalah kesepakatan bersama bagaimana teman-teman nanti melaporkan studi observasional, baik case control, cohort, maupun studi lainnya, sehingga semuanya punya tahap awal nih teman-teman, ini baru pintunya ketika teman-teman nanti mau publish di jurnal internasional atau nasional, ini baru pintu awal yang harus kita submit. Selain jurnal teman-teman harus melengkapi form yang akan kita diskusikan, bahwa semua yang list di form itu ada semua di tulisan teman-teman. Ini adalah tujuan-tujuan yang ingin kita, tujuan yang kenapa sih stroke itu penting. Aura, bantu saya baca, Aura, tujuannya apa, Aura? Yang pertama, sebagai daftar poin-poin yang harus dilengkapi dalam pelaporan artikel 3 desain studi utama epidemiologi analitis, yaitu kohort, kasus kontrol, dan studi potong lintang. Yang kedua, untuk memberikan panduan tentang bagaimana melaporkan penelitian observasional dengan baik. Yang ketiga, untuk membantu penulis saat penulisan studi observasional analitik. Yang keempat, untuk membantu editor dan tim penelaah atau reviewer ketika akan mempertimbangkan penelitian tersebut untuk publikasi. Dan yang kelima, untuk membantu pembaca saat mengkritisi atau menilai artikel yang dipublikasi. Oke, terima kasih Aura. Jadi teman-teman ketika kita submit jurnal, mereka itu ada panduannya. Dan ketika kita tidak mencapai semua poin-poinnya, kita kadang pengen mewek ya. Berdasarkan panduan yang ada, publikasi Anda ditolak. Dan coba lagi di kemudian hari. Nah, kita pengenkan teman-teman ini bagaimana nanti mempersiapkan. Ditolak itu biasa ya teman-teman, tapi bagaimana nanti kita mempersiapkan diri sedini mungkin ketika menulis jurnal nanti teman-teman harus melengkapi poin-poin ini. Nah, berarti sebagai peneliti sebelum teman-teman ke lapangan, teman-teman harus memastikan poin-poin ini ada di proposal teman-teman atau di penelitian teman-teman, sehingga saya percaya apa yang Afifah lakukan di lapangan, atau Aura akan percaya apa yang Citra lakukan di lapangan. Atau banyak sekali penelitian lain akan percaya apa yang Oceana lakukan. Jadi adanya kesepakatan bersama bagaimana kita melaporkan penelitian ini dengan baik dan benar. Saya percaya bahwa teman-teman tidak ada penelitian yang baru saat ini, tapi bagaimana teman-teman dengan penelitian ide sederhana pun, tapi teman-teman melakukannya dengan sistematik, dengan prosedur yang baik, itu akan bisa dipublikasikan di jurnal bagus atau buku-buku dan media lainnya. Apa itu STROP? Jadi STROP ini adalah daftar periksa yang terdiri dari 22 item yang dianggap penting untuk teman-teman laporkan dalam studi observasional. Jadi pada umumnya kita akan nanyakan halaman berapa teman-teman akan lakukan di dalam setiap penelitian teman-teman, ada di halaman berapa sih misalnya tujuan, atau ada di halaman berapa sih pemilihan sampel yang teman-teman lakukan, atau kriteria inklusi dan eksklusi yang teman-teman lakukan di dalam jurnal teman-teman. Jadi item ini biasanya dari judul, lalu abstrak, lalu introduction atau pengenalan, lalu metode, hasil, bagian diskusi, dan informasi lainnya, termasuk pendanaan. Jadi nanti teman-teman apakah dananya mandiri dari teman-teman atau dananya dari penelitian dosen teman-teman. Jadi ini yang harus teman-teman nanti tampilkan ketika setelah penelitian teman-teman menuliskan jurnal, manuskrip, dan teman-teman akan mempublikasikannya dengan pembimbing teman-teman. Nah, daftar item yang pertanyaan secara umum. Jadi kalau saya tadi di grup sudah kasih link masing-masing desainnya teman-teman,
case control ada, cohort ada, lalu potong lintang ada. Jadi ini secara keseluruhan yang harus ada di penelitian observasional yang saya presentasikan pada hari ini. Jadi nanti silakan di-download ya teman-teman. Kalau teman-teman mau conference abstrak, ada namanya list yang minimal harus diterapkan. Lalu case control, cohort, dan secara keseluruhan juga disediakan. Dan ada filenya dalam bentuk Word. Jadi teman-teman tinggal download, dan teman-teman tinggal langsung ketik nanti di halaman berapa untuk latihan kita pada hari ini. Oke, saya minta bantu satu gantian teman-teman ya. Apa yang harus teman-teman perhatikan pada judul, pendahuluan, dan metode. Coba Aura gantian teman-teman menjelaskan perbagian ini. Silakan Aura. Mohon maaf Bu, bisa diulangi Bu? Oke, saya minta masing-masing teman-teman yang belum speak up untuk menjelaskan apa sih yang harus ada pada judul abstrak, lalu pendahuluan, lalu metode. Jadi satu item, satu orang. Silakan Aura. Oh iya Bu. Yang belum, boleh coba Alia dijelaskan item-itemnya Alia. Alia, coba pada judul dan abstrak dulu. Iya Bu, bagaimana Bu? Apa yang harus ada di judul dan abstrak? Maaf Aura. Terdapat desain studinya Bu. Lalu ada abstraknya itu informatif dan menjelaskan keseluruhan jurnal dengan jelas Bu. Oke, lanjut Aura, terima kasih. Oke, boleh. Anggi. Selanjutnya Anggi. Mungkin Anggi terkendala. Dian, boleh Dian? Iya, yang mulai dari bagian judul. Judul itu di judulnya tuh harus ada desain studinya tertera. Untuk abstraknya tuh mulai dari awal itu harus ada penjelasan hingga ke kesimpulan. Bagaimana pendahuluan kalau Dian? Pendahuluan? Kalau untuk pendahuluan itu ada awalnya itu dijelaskan dulu terlebih dahulu dan selanjutnya itu ada tujuan khusus serta hipotesisnya Bu. Terima kasih. Oke, lanjut metode. Terima kasih. Metode Prastika ada? Ada Aura. Untuk metode sendiri yaitu pertama desain studi yaitu menampilkan kunci utamanya di studi kasusnya, yaitu di penelitiannya menyebutkan lokasi, tanggal, termasuk periode perekrutan, paparan, follow up, dan pengumpulan data untuk desain studi itu sendiri. Kemudian untuk tempat dan waktu juga itu disebutkan tanggal dan lokasinya. Untuk responden penelitian itu pada penelitian studi kohort memberikan kriteria pemilihan sampel, populasi, sumber, dan metode pemilihan sampel atau responden itu menjelaskan bagaimana metode tindak lanjut atau follow up-nya. Kemudian kalau studi kasus kontrol memberikan kriteria kelayakan pada sumber-sumber dan metode kasus penetapan dan pemilihan kontrolnya. Kemudian memberikan alasan kenapa memilih sampel kasus dan kontrol. Kemudian itu pada studi cross sectional memberikan kriteria kelayakan pada sumber-sumber dan metode seleksi sampel dan respondennya. Untuk studi cohort sendiri, untuk studi yang cocok memberikan sesuai dengan kriteria dan jumlah terpajan dan tidak terpajannya. Pada studi kasus dan kontrol, untuk studi matching
memberikan sesuai dengan kriteria dan jumlah kontrol. Ya. Terima kasih Tika, Dian, dan awal tadi siapa? Terima kasih bantuannya ya teman-teman, dan Alia ya tadi awal tadi ya. Atau Melia? Siapa? Iya, terima kasih. Alia, terima kasih ya. Jadi teman-teman nanti tolong ini sambil diingat ya, karena kita nanti langsung latihan setelah ini. Jadi judul abstrak, dan teman-teman sudah bilang bahwa desainnya harus jelas, abstraknya harus ringkas dan sebagainya. Dan di latar belakang harus ada rasionalnya, why you want to do the research. Jadi kebanyakan teman-teman nanti, ketika saya nulis, teman-teman nulis skripsi, kebanyakan nanti sibuk nampilin data dan sebagainya. Tapi rasionalnya nggak ada. Yang rasional yang nggak ada, kenapa sih penelitian dari yang sudah banyak dilakukan, teman-teman mau melakukan itu lagi. Nah, itu yang perlu teman-teman pelajarin sekarang, telah kritis apa yang telah dilakukan penelitian sebelumnya, kenapa teman-teman mau melakukan penelitian yang sama. Lalu tujuan juga biasanya harus jelas ya, the aim, jadi tujuan penelitian saya adalah, itu harus jelas diterakan di latar belakang atau bagian pendahuluan teman-teman. Desain studi, terima kasih. Jadi di metode ada desain studinya harus jelas, lalu tempatnya di mana, lalu kriteria respondennya bagaimana dari setiap studi desain yang berbeda pun ada kriterianya. Terima kasih bantuan penjelasannya. Oke, lanjut Aura, bantuan temannya lagi, tolong bantu jelasin. Selanjutnya boleh dibantu Sera. Baik, Bu. Untuk yang variabel, untuk variabel itu sendiri menurut Sarah sebaiknya harus ditampilkan mengenai hasil dari penelitian tersebut yang berkaitan dengan exposure atau paparannya, kemudian faktor perancu, serta faktor perancu dan beberapa kriteria yang terdapat pada penelitian tersebut. Terima kasih Sarah. Lanjut. Selanjutnya Zakia, ada Zakia? Baik Aura. Selanjutnya yaitu sumber data atau pengukuran. Jadi mungkin dalam suatu jurnal itu bisa dijelaskan sumber datanya dari mana, apakah memakai sumber data primer atau kuesioner, serta rincian metode penilaian, misalnya seperti kayak kuesioner, ada penilaian yang namanya skala Likert, dari yang sangat tidak setuju menjadi sangat setuju, itu penilaiannya misalnya poinnya 1 sampai 5. Terima kasih. Oke. Terima kasih. Lanjut. Lanjut. Rahmi, ada Rahmi? Ada orang. Selanjutnya itu bias. Untuk bias, sebisa mungkin dalam penelitian itu dituliskan kemungkinan bias apa yang terjadi dan bagaimana upaya peneliti dalam mengatasi bias tersebut. Terima kasih Rahmi. Lanjut. Lanjut. Rania, ada Rania? Iya, ada. Terima kasih Aura. Untuk ukuran studi variabel kuantitatif itu gimana menjelaskan terdapat hasil dari analisis datanya yang sudah kita lakukan dari univariat sampai multivariat. Oke, terima kasih. Lanjut. Lanjut. Oceana, ada Oceana? Nggak ada ya. Nurul aja. Nurul. Baik, ya. Terima kasih Aura. Ya. Untuk studi kuantitatif ya.
Untuk studi kuantitatif sendiri itu menjelaskan bagaimana analisis data yang dilakukan dalam penelitian tersebut. Terus kalau ada itu jelaskan kelompok mana yang dipilih dan sebutkan juga alasan apa yang membuat kelompok itu dipilih di penelitian tersebut. Oke, lanjut. Metode statistik. Metode statistik boleh dicoba Azmi. Baik, terima kasih Aura. Untuk metode statistik ini, kita menjelaskan mengenai semua metode statistik termasuk yang digunakan untuk mengontrol faktor perancu. Selain itu dijelaskan juga mengenai metode apa yang digunakan untuk meneliti subgrup dan interaksi, dan bagaimana data yang hilang itu dijelaskan. Nah, untuk studi cohort, jika berlaku, itu dijelaskan bagaimana data loss of follow-up, dijelaskan. Nah, untuk studi kasus kontrol ini, dijelaskan bagaimana matching kasus dan kontrolnya. Untuk cross-sectional atau potong lintang, dijelaskan metode analisis yang memperhitungkan strategi pengambilan sampel. Selain itu, di metode statistik ini dijelaskan juga setiap analisis sensitivitasnya. Terima kasih Asmia dan kawan-kawan. Jadi bagaimana nanti teman-teman dari variabelnya, teman-teman ternyata harus sebutkan. Kalau misalnya di skripsi teman-teman punya tabel, kalau di tulisan jurnal teman-teman harus menyebutkan dengan baik dan benar. Lalu kata teman-teman dari sumber datanya primer, sekunder, dan bagaimana nanti kemungkinan bias itu tetap selalu ada teman-teman. Tapi bagaimana teman-teman meminimalisir kalau kita bilang. Lalu perhitungan sampelnya bagaimana dan variabel-variabel kuantitatifnya seperti teman-teman tadi bilang, baik kodenya 0, 1 atau bagaimana nanti perhitungannya, Likert, penscoringannya. Lalu juga nanti bagaimana metode statistiknya teman-teman jelasin dan kenapa memilih statistik tersebut. Terima kasih teman-teman. Oke, almost the last but not the least. Silakan Aura. Siapa yang belum? Mohon dibantu. Boleh dilanjut Febia, ada Feb? Iya, ada Aura. Untuk hasil atau peserta itu yang pertama melaporkan jumlah individu di setiap tahapan penelitian. Misalnya itu jumlah yang berpotensi untuk memenuhi syarat itu diperiksa kelayakannya. Dipastikan juga apakah memenuhi syarat atau tidak dan disertakan dalam penelitian. Serta menyelesaikan tindak lanjut dan juga dianalisis. Selain itu, diberikan juga alasan untuk tidak berpartisipasi pada setiap tahap dan juga pertimbangkan penggunaan diagram. Terima kasih Febi. Oke, lanjut Aura. Lanjut Afifah, ada Afifah? Sinyalnya kayaknya Afifah ya. Afifah, change aja ya. Oh iya. Boleh dengarkan Viva. Ya, boleh dibantu Citra? Baik, terima kasih Aura. Di sini ada deskriptif data, yaitu menampilkan karakteristik peserta penelitian seperti informasi demografi, informasi klinis dan sosialnya, dan informasi faktor paparan dan perancu potensial, serta menampilkan jumlah peserta dengan data yang hilang atau tidak lengkap. Oke. Terima kasih Citra. Oke, the next mungkin Hovifa sudah belum nih? Hovifa dan Silvi sudah ngomong belum? Silakan. Belum, Bu. Ya, ngomonglah. Nah, untuk outcome-nya datanya itu pada studi cohort, di dalam artikel itu harus merangkum tindak lanjut waktu, misalnya kayak rata-rata dan jumlah total dari kasus mungkin, dan dari studi kasus kontrol itu melaporkan faktor resiko dan penyakitnya.
atau sebarannya di suatu wilayah. Studi potong lintang itu melaporkan jumlah hasil penelitian atau ukuran ringkasan dari databasenya. Terus laporan angka dalam setiap kategori, exposure atau langkah-langkah hasil dari pengolahan data yang telah dilakukan. Terima kasih. Terima kasih banyak ya. Jadi ini yang harus teman-teman laporkan ya dari peserta. Lalu ternyata di hasil itu teman-teman harus punya data deskriptifnya dulu, nggak ujuk-ujuk bivariat atau multivariatnya. Jadi kalau kita bilang karakteristik respondennya dulu, baru nanti variabel-variabel utamanya atau faktor risiko dan sebagainya baru dilaporkan pada tabel-tabel berikutnya yang kita sebut outcome data. Terima kasih banyak teman-teman. Jadi faktor sosiodemografi atau karakteristik peserta atau partisipan itu wajib dilaporkan dalam berbagai studi desain. Oke, almost final. Silakan yang belum. Aura siapa nih yang belum? Silvi ya? Tadi Silvi sudah, Bu. Sudah. Siapa yang belum nih? Oceana belum ada suara. Oshi? Viva belum. Oceana, boleh Oceana? Oke, silakan. Viva belum ya? Untuk hasil utama, untuk Iya. hasil utama yaitu memberikan hasil analisa yang telah dikontrol oleh fakta, rancu, dan jika berlaku nilai derajat kepercayaan. Sebentar Bu ya, ini belum full screen. Yang saya. Di saya. Nah, jadi bagian hasil utama itu memberikan hasil analisa yang telah dikontrol oleh faktor perancu dan jika berlaku nilai derajat kepercayaan di populasi. Terus yang bagian laporan variabel yang ketika variabel kontinuusnya dikategorikan. Itu Bu untuk hasil utama. Oke, terima kasih. Analisis lainnya nih. Viva yang belum ya? Viva? Halo Bu, suaranya? Oi, jelasnya. Oh iya, tadi suaranya nggak masuk Bu. Oke. Silakan Viva, the last one. Analisis lainnya. Untuk analisis lainnya itu, jika relevan, bisa dipertimbangkan untuk menginterpretasikan perkiraan resiko relatif untuk menjadi resiko absolut untuk jangka waktu yang bermakna. Selain itu, laporan lain, analisis dilakukan dari subkelompok dan interaksi dan analisis sensitivitas. Terima kasih. Jadi nanti terima kasih Viva. Jadi teman-teman kalau ada analisa lanjut biasanya sensitivitas atau teman-teman melakukan interaksi, saya nggak tahu S1 diajarin belum perhitungan interaksi, itu teman-teman perlu laporkan selain hasil utama yang kita bilang sudah dikontrol faktor perancu pada hasil multivariat dan sebagainya. Terima kasih Oceana dan Viva. Oke, sekarang kita mau latihan dulu nih teman-teman. Saya minta teman-teman sudah download latihan pertama, hip structure associated with hip fracture in women. Jadi ini adalah data sekunder yang saya ambil ketika saya sekolah S2. Jadi saya ngambil data sekunder teman-teman untuk proyek S2 saya dan saya menganalisa apakah ada hubungan struktur tulang pinggul pada lansia itu berhubungan nggak sih dengan kejadian patah tulang pada wanita di Geelong, Australia. Jadi ini sudah dipublikasikan dan teman-teman saya harapkan sudah mendownload ya, karena kita mau bareng-bareng nih untuk mengkritisin sama-sama ya teman-teman. Oke, saya stop screen dulu. Oke, 1 menit, 2 menit, silakan dalam waktu 5 menit silakan dibaca dulu secara sekilas isi jurnalnya teman-teman. Oke, 5 menit ke depan dibaca dulu tentang Geelong Osteoporosis tadi. Silakan download di meeting 3 atau teman-teman langsung download di online secara langsung di Google saja judulnya. Oke, silakan dibaca dalam waktu 5 menit secara cepat.
mendapatkan informasi seputar vaksin COVID-19 di Google. Oke, kita mulai saja ya. Kita akan mengkritikannya secara bersama-sama dari 22 item. Oke, saya minta untuk leading membaca masing-masing poin, lalu nanti teman-teman secara bergantian menjawabnya ya teman-teman. Oke, saya minta tolong Sera. Sera mohon leading untuk jurnal pertama Sera. Jadi Sera menyebutkan poin pertama yang harus ditemukan apa, lalu temannya menjawab ada di halaman berapa, dan nanti saya akan membantu highlight atau mewarnain dari yang teman-teman bilang. Oke, silakan Sera, mohon saya dibantu. Baik Bu, untuk berdasarkan STROP, jadi untuk yang pertama itu judul dan abstrak, di mana judul dan abstraknya itu menunjukkan desain penelitian, kemudian memberikan dalam abstraknya itu memberikan ringkasan informatif dan seimbang tentang apa yang dilakukan. Oke, siapa yang bisa bantu pertanyaan pertama, Sera, pada halaman berapa? Dan silakan instruksi saya mau highlight yang mana. Silakan teman-teman yang bisa bantu, Sera. Kalau nggak ada yang ngomong, Sera tunjuk ya, seperti Aura lakukan. Mungkin yang halaman pertama, Bu. Oke, halaman pertama. Halaman pertama, judul. Siapa yang ngomong nih? Silvi, Bu. Oke, Silvi, halaman pertama, judul. Oke, Judul. dan Kemudian abstrak.
Oke, abstraknya apa yang mau saya highlight? Background-nya, Bu. Background Background ada, terus metode. ada teman-temannya, case control-nya jelas ditulis ya teman-teman. Kalau teman cohort atau harus ditulis. Oke, good, lanjut. Kemudian result-nya, Bu. Oke, result-nya, lalu Result-nya. Kemudian apa hasilnya, lagi? Bu. Oke, hasilnya result, discussion, dan conclusion-nya ya. Jadi Iya, Bu. teman-teman nanti Iya, terima Bu. kasih banget penjelasannya. Jadi bagaimana nanti variabel-variabel ini teman-teman harus terapkan ketika teman-teman menuliskan publikasi secara singkat, atau teman-teman nanti ketika mau pulin poin-poin yang teman-teman mau teliti ke ke supervisor teman-teman. Terima kasih. Silvi tadi ya? Iya, Bu. Oke, terima kasih Sama-sama, Bu. Silvi. Oke, lanjut Sarah. Baik, Bu, untuk yang selanjutnya itu berkaitan dengan pengantar, latar belakang, dan tujuan. Oke, silakan siapa yang bantu Sarah untuk poin latar belakang, tujuan. Silakan yang mau jam. Citra, Bu. Oke, silakan Citra. Latar belakangnya di halaman 186 yang bagian background and rational. Oke. Terus tujuannya itu di paragraf terakhir di bagian background dan rasional, the objective. Oke, teman-teman ya, ketika teman-teman nanti menuliskan publikasi, ketika tujuan tulis objektif atau aim. Jadi saya tidak nyari-nyari. Jadi aim atau objektif ditulis beneran, lalu biasanya to examine atau to identify association between apa dengan apa. Ini harus ditulis kata Citra. Lalu background dan rasional. Kenapa? Kalau di sini kenapa Citra dia mau meneliti hubungan patah tulang pinggul dengan dimensi patah tulang yang ada, Citra, menurut Citra? Dia jelasin apa di introduction-nya, Citra? Dia ingin meneliti patah tulang pinggul pada perempuan wanita yang usianya tua, lanjut usia. Ya, kenapa dia mau meneliti pada usia tua? Karena ternyata nanti pas tua, teman-teman, pas kita tua, saat aku lanjut usia, ternyata patah tulang pinggul itu sangat menyebabkan angka kesakitan tinggi dan meningkatnya hospitalization atau perawatan hingga menyebabkan kematian. Nah, kata Citra tadi, dia malah lebih fokus ke lansia karena sangat signifikan ya teman-teman pada lansia ini berdasarkan penelitian sebelumnya ternyata elderly, karena kalau di negara maju itu usia kita masih lihat nenek-nenek umur 70 tahun itu masih olahraga kalau di Selandia Baru. Jadi bagaimana tingkat hidup di sana itu cukup tinggi, dan ternyata saya juga agak sedikit terbuka mata, ternyata di kampung-kampung pun begitu teman-teman. Kalau di kampung-kampung sering banget kita ketemu nenek-nenek, ternyata yang anti stres, yang jauh dari hiruk pikuk dunia, itu angka kehidupannya itu cukup tinggi. Lalu di sini juga dijelaskan ternyata salah satu elemen dari tulang itu, bone mineral density itu sudah digunakan, namun tidak mewakili keseluruhan tulang pinggul secara umumnya. Makanya kita menggunakan beberapa dimensi, kalau kita bilang, untuk bisa mengukur bagaimana sih bisa mengukur memprediksi dari dimensi secara keseluruhan. Dan teman-teman perlu dituliskan juga apa yang sudah dilakukan penelitian sebelumnya. Ini yang terkadang miss dalam setiap latar belakang teman-teman pada skripsi, ini yang harus dituliskan ya teman-teman, jadi harus dituliskan. Lalu kenapa teman-teman mau melakukan penelitian, lalu teman-teman baru bilang tujuan saya adalah
Jadi mengkritisin. Nah, mengkritisin setelah dilakukan penelitian sebelumnya, lalu teman-teman mengkritisin. Ternyata variasi bone mineral density itu banyak variasinya. Jadi butuh 3 dimensi secara geometri sehingga saya melakukan penelitiannya menggunakan dimensi yang terbaru. Jadi tolong teman-teman belajar kritis. Nanti kenapa teman-teman baca penelitian sebelumnya, terus kenapa sih kelemahannya, lalu saya tuliskan dan kenapa saya melakukan penelitiannya. Terima kasih banyak Citra. Oke lanjut Sarah. Ini metodenya, Bu. Iya. Metode berkaitan dengan desain studi, tempat dan waktu, responden penelitian, variabel, sumber data, bias, ukuran studi, variabel kuantitatif, dan metode statistik. Oke, coba satu-satu. Silakan siapa yang mau coba? Alia, Bu. Oke, silakan. Alia, Bu. Alia, Kalau silakan. yang studi desain itu yang a case control design was used to itu, Bu. Oke. Ya. Oke. Kemudian mau lanjut satu tempat lagi? dan waktu, Bu. Tempat dan waktu. Oke, siapa yang mau coba? Terima kasih Alia. Oke, tempat dan waktu. Siapa yang mau coba ketemu di mana ya tempat waktunya ya? Dian boleh, Bu? Oke, boleh Dian, silakan. Yang bagian study area itu. Study area, oke. Was based in a region. Oke, di mana kejadiannya? Oke, kata Alia tadi di mana host based in region surrounding Geelong, Australia ya. Oke, lanjut. Sarah, pertanyaan selanjutnya apa Sarah? Selanjutnya itu responden penelitian, Bu. Oke, responden penelitiannya saya nemuin di mana ya? Ada di paragraf kedua, Bu. Paragraf kedua. Oke, paragraf kedua yang mana? Study design atau di mana? Study area. Study area. Oke, paragraf kedua. Oke, silakan Rania. Di bagian study sample in the research sampai ke bawah itu menjelaskan sampelnya, Bu. Dari dari di studi use population and sample ya. Dari sini ya. Tadi sampel ya. Oke, sampai bawah ya. Oke, jadi study sampelnya dijelasin, populasinya, sampelnya dari Geelong Osteoporosis study sampelnya, kata Rania tadi, dari data sekunder ya teman-teman, dari studi Geelong Osteoporosis study dengan kriteria yang tua, lebih dari 64 tahun, dan kriteria inklusinya ada, yang patah tulang dan tidak patah tulang. Terima kasih Rania. Oke lanjut, Sarah. Selanjutnya itu variabel, Bu. Variabel. Oke, siapa yang mau coba? Variabel di mana ya? Afifah boleh, Bu. Oke, silakan Afifah. Untuk variabelnya itu ada di sama di paragraf yang kayak Rania, tapi di bawah yang kelompok trauma rendah didefinisikan. Low trauma group was defined by ada di paragraf bawah, Bu. Sama karakter inklusi. Oke, jadi grupnya ya. Ditanya variabel atau grupnya dulu, Sarah? Variabelnya dulu di sini. Variabelnya dulu, coba. Viva, variabel itu jenis kelamin, kelompok pada tulang atau enggak, atau dimensi tulang pinggulnya, itu ada di mana? Yang ada di itu, Bu, yang paragraf kedua di study area. Oke, paragraf kedua study area. Paragraf kedua ini sampai bawah ya. Oke.
Iya, Bu. Yang study respectively in older group age. Oke, apalagi? Sama untuk yang variabel inklusi kriteria itu, Bu, udah termasuk Itu variabel. inklusi kriteria nanti kayaknya masuk ke yang lainnya ya, Sera ya? Oke, variabelnya kasus kontrol. Oke, apalagi? Kasus dan kontrol, ada apa lagi? Lalu ada kelompok kasus. Ya, lalu apa lagi? Di karakter kelompok trauma. Oke. Oke. Oke ya, nanti kita list lagi ya. Terima kasih. Tingginya, kelompok traumanya, low trauma ini untuk kriterianya. Oke, terima kasih. Viva ya? Iya, Bu. Oke, terima kasih. Oke. Variabel selanjutnya. Sorry ya, pasukan baru pulang sekolah semua ini. Ada tambahan variabelnya ada di mana, teman-teman? Ada yang mau jump up, tambahin Viva? Febia, Bu. Oke, silakan Febia. Di statistical analysis itu di paragraf kedua, Bu. Paragraf kedua, di mana? Dimulai dari the outcome sampai categorical variables. Oke, di outcome-nya, ekonomis, terus apalagi setelah outcome, variabelnya? Sampai ke categorical variables. Categorical variables. Sorry. Hop. Oke. Lalu teman-teman ini ya, variabelnya yang jelas ya, Feby ya. Paragraf ketiga juga ya. Exposures-nya hip fracture. Terus ada lagi teman-teman variabelnya. Hip structure variables ya teman-teman. Sepertinya scatter ya. Oke, terima kasih Feby ya. Dan hip geometris teman-teman. Dan variabel karakteristik sepertinya nanti cari ya teman-teman ada di mana. Terima kasih Feby ya. Oke, lanjut Sera. Selanjutnya itu sumber data. Sumber data tadi ada di mana? Sumber data dari mana teman-teman tadi? Namira, Bu, dari ya, silakan Namira. Ini dari Geelong Osteoporosis Study sumbernya. Oke, ya dari Geelong ya, di study area sama di halaman 186 ya, apa 87? 86. 86. Terima kasih. Oke, lanjut. Lanjut, Sarah. Selanjutnya itu bias. Bias. Aduh, udah di bias di sini. Ada yang bisa bantu enggak ya? Saya jelasin bias enggak ya? Saya jelasin bias enggak ya di paper ini? Oke, ada yang bisa bantu? Di halaman berapa bias? Kemungkinan bias. Apa yang saya lakukan untuk mengurangi bias di sini? Baik random systematic error. Yang saya lakukan apa teman-teman? Yang saya lakukan. Biar aku nggak salah masukin nih. Oh ternyata ini patah tulang guys. Saya masukin ke kontrol. Apa yang saya lakukan? Silakan ada di halaman. Bu, ada di halaman 187, Bu. Ya, saya ngomong apa? Di halaman 187 itu ada therefore exclusion might reduce bias.
Oke, jadi exclusion kriteria ya teman-teman. Jadi sangat hati-hati sekali, jangan sampai orang yang pertama patah tulang saya masukin. Jadi kata Febia tadi, partisipan yang pernah punya patah tulang itu di-exclude. Lalu juga consideration, misalnya teman-teman yang punya previous patah tulang, jadi memastikan benar-benar teman-teman yang masuk yang non patah tulang itu benar-benar yang tidak patah tulang. Jadi kontrolnya juga nanti kalau teman-teman lihat apa namanya, was the participant have not sustained any fracture based on self-reported. Jadi berdasarkan self-reportednya juga dia bilang harus tidak punya patah tulang. Dan juga teman-teman yang lainnya tidak punya patah tulang termasuk karena kecelakaan dan sebagainya, low trauma ya teman-teman, hati-hati ini saya masukin atau enggak, itu akan sangat memastikan saya tidak salah masuk, mana masuk kasus, mana masuk kontrol. Terima kasih Febia. Oke, the next one. Selanjutnya ukuran studi, Bu. Oke, ukuran studi. Saya temuin di mana ya ukuran studi saya ya? Tadi measurements, teman-teman. Setelah ukuran studi apa, Sarah? Statistik ya? Variabel. Kalau yang di sini cara pengukuran sampel ya, Bu. Oke, cara pengukuran sampel. Terima kasih. Oke, teman-teman ada nggak di paper saya? Dan di halaman berapa? Di halaman 187 nggak, Bu, itu? Oke, di mana? Statistical analysis yang paragraf terakhir ada univariable analysis. Statistical analysis di 187. Itu di paragraf terakhirnya. Di kalimat yang kedua itu univariable analysis sampai habis itu. Cara pengukuran sampel. Oke. Cara pengukuran sampelnya ada nggak teman-teman? Oke, ada yang bisa nambahin? Nurul, pengukuran sampel saya ada nggak? Ada yang ada pendapat lain? Ada nggak saya nulis ukuran sampelnya di statistikal saya? Oke, ada yang bisa bantu? Ada atau enggak ya? Saya miss atau enggak ya? Oke, teman-teman nanti tolong diamatin ya, saya laporin atau enggak untuk data sekunder pada data saya. Kalau saya lihat enggak dilaporin ya untuk perhitungan sampel. Jadi saya langsung minta sampel yang mereka punya. Dan untuk perhitungan lebih lanjut, silakan akses untuk penelitian utamanya. Terima kasih. Oke, selanjutnya. Selanjutnya itu variabel kuantitatif, Bu. Oke, variabel kuantitatifnya. Apa aja teman-teman variabel kuantitatif yang di sini? Jadi variabel kuantitatif di sini bisa berupa umur, lalu heap geometri. Jadi geometri ini teman-teman ada semua ukurannya di bagian-bagian ini. Kalau teman-teman lihat nanti bagaimana secara radiologi ya, radiografi ya, berdasarkan radiografi saya ada perhitungannya, lalu ada umur dan variabel-variabel seperti berat badan, konsumsi rokok dan sebagainya. Terima kasih Sarah. Lanjut Sarah. Selanjutnya itu metode statistik. Oke, metode statistik. Oke, Sarah bisa bantu jawab. Oke, metode statistik ada di mana teman-teman? Saya pakai uji apa? Oke, ada yang bisa jawab? Uji apa yang saya lakukan? Halo? Halo?
Oke, chi-square. Regresi. Oke, ada chi-square, student t-test. Oke. Untuk kategori saya menggunakan chi-square. Lalu untuk multivariatnya saya menggunakan regresi logistik. Oke, thank you. Sorry ya, ada teriakan bocah. Oke, lanjut Sarah. Selanjutnya itu hasil Bu yang berkaitan dengan peserta deskriptif data dan outcome data. Oke, langsung kita sama-sama ya teman-teman. Oke, deskriptif data. Di mana? Di halaman? Tabel 1 ya teman-teman ya. Ini halaman berapa nih? Oke, halaman berapa? 188, Bu. Iya, jadi teman-teman nanti 188. Jadi karakteristik ini wajib teman-teman lakukan. Jadi kalau teman-teman deskripsi biasanya walaupun teman-teman melakukan cross tab, teman-teman tidak lakukan cross tab langsung. Dan kalau bisa di jurnal publikasi kita harus sangat efisien karena kata-kata sangat terbatas. Jadi langsung di cross tab. Dan karakteristiknya kalau ada p-value-nya silakan langsung ditambahkan. Dan walaupun misalnya steroid atau penggunaan hormon atau merokok, ya tidak. Saya hanya tampilkan iya-nya saja, karena kalau iya tidak semuanya ditampilkan itu penuh tabelnya. Jadi kita hanya kasih tahu pembacanya ini totalnya, berarti kalau ini 40%, berarti sisanya 60% atau 44 kurang 18. Jadi kita tidak menampilkan semua persentase ya dan tidak, tapi iya-nya saja. Oke, lanjut. Karakteristik ada ya. Selanjutnya, Sarah? Selanjutnya itu outcome data, Bu. Selanjutnya. Oke, outcome. Jadi ada asosiasi antara hip fracture, hip structure, dan hip fracture ya, teman-teman. Jadi nanti kalau teman-teman melakukan multivariat, biasanya kita ada model 1, model kedua, sebelum nanti model akhir ya. Jadi model satunya bagaimana, apa yang dimasukkan, ada apa yang dikeluarkan. Dan model kedua dengan variasi-variasi yang ada. Jadi ini hasilnya. Jadi ada asosiasi antara hip dimension dengan hip fracture. Oke, terima kasih Sarah. Lanjut. Selanjutnya itu hasil utama. Oke, hasil utama. Jadi ini hasil utamanya teman-teman saya langsung saya gabungkan. Jadi kalau teman-teman lihat tandanya, kalau ini bivariat, kalau tanda model 1 ini bivariat, unadjusted, belum saya adjust. Sedangkan model 2 ini sudah saya adjusted dengan variabel umur, tinggi badan, berat badan, dan juga physical activities yang variabel perancu utama dalam penelitian saya. Jadi untuk model kedua ini dimensinya semuanya dimasukkan, tapi sudah saya adjust dengan variabel possible variabel perancu ya teman-teman. Makanya kalau teman-teman lihat nanti p-value-nya agak sedikit berubah ya, yang sebelum dikontrol kurang dari 0,01, setelah dikontrol ternyata 0,06, atau awalnya sebelum dikontrol oleh variabel perancu ternyata dimensi CSA, salah satu dimensi dari hip geometri itu sepertinya ada hubungan ya, ternyata setelah dikontrol oleh variabel perancu tidak ada hubungan. Makanya ini adalah salah satu nanti untuk mengurangi bias atau faktor perancunya meningkatkan hubungan, tidak meningkatkan hubungan. Ternyata setelah teman-teman kontrol dengan faktor perancu, adjusted, ternyata ada perubahan pada p-value-nya dan juga pada OR dan interval dari confidence interval. Terima kasih Sarah. Ada lagi Sarah? Selanjutnya itu analisis lainnya. Oke, saya tidak ada analisis lainnya, tapi di disertasi saya ada analisis lanjut. Karena ini terbatas, jadi saya tidak ada. Oke, lanjut. Sudah habis, Bu. Oke, nanti discussion-nya ya teman-teman, bagaimana kita mendiskusikannya. Lalu teman-teman kalau ada conclusion dan acknowledgement, kalau teman-teman ada dana dan sebagainya, silakan dituliskan. Atau dari mana hasil datanya, silakan tuliskan di acknowledgement. Terima kasih teman-teman. Nah, jadi itu latihan kita pertama untuk teman-teman untuk data yang saya punya. Jadi nanti silakan secara mandiri untuk latihan jurnal yang kedua. Lalu teman-teman nanti bisa akses jawabannya untuk data kedua. Nanti saya
kasih bocorannya. Dan saya harapkan teman-teman setelah ini latihan untuk data masing-masing. Jadi topik yang teman-teman ingin lakukan untuk skripsi ya, karena sekarang belum konsultasi rata-rata ke pembimbing. Topik yang aku kayaknya pengen banget deh skripsi ini, aku mau justifikasi nih ke pembimbing aku bahwa skripsi ini, judul topik ini akan sangat menarik. Jadi silakan nanti coba dulu pelajarin bagaimana orang lain melakukan penelitiannya, dan hari ini silakan kritisin. Jadi silakan di-download Word atau panduan stroke. Sekarang coba langsung masing-masing desain ya teman-teman. Kalau observasionalnya ada case control, ada cross-sectional atau cohort, silakan langsung download sesuai masing-masing, dan silakan nanti tolong halaman dan sebagainya ditulis di kolom masing-masing. Jadi itu adalah latihan mandiri, dan silakan nanti screenshot hasil penelitian teman-teman setelah latihan mandiri untuk judul yang kedua ya teman-teman. Nanti kalau judul kedua teman-teman sudah selesai untuk faktor yang mempengaruhi HIV, pengetahuan HIV pada ibu rumah tangga, teman-teman nanti silakan akses jawabannya di mana ya? Ada yang sudah baca reading? Tapi latihan mandiri dulu ya teman-teman. Jadi silakan nanti telah ini adalah cross sectional, latihan kedua mandiri. Nanti silakan teman-teman lakukan secara mandiri masing-masing, dan nanti kita untuk pembahasannya nanti silakan teman-teman baca di link Google Drive yang saya sharing. Itu ada reading, jadi ada folder reading. Jadi itu ada bab yang harus dibaca, dan teman-teman bisa melakukan pada bab 9 nanti ada jawabannya. Terima kasih dari saya, cukup sekian. 1 jam ke depan silakan teman-teman kritisin jurnal masing-masing. Untuk laporannya cukup di screenshot aja ya teman-teman, karena ini latihan mandiri, tanggung jawab pribadi untuk teman-teman supaya menguasai topik masing-masing. Jadi saya percaya teman-teman akan melakukannya secara mandiri dalam 1 jam ke depan. Terima kasih. Aura, balik ke Aura. Silakan kalau ada pertanyaan. Bu Najma atas penjelasannya. Kepada teman-teman, apabila ada pertanyaan, silahkan ditanyakan langsung atau melalui chat box, bisa juga. Oke teman-teman, ini adalah panduan. Terima kasih sudah melakukan lebih dari 3 pertemuan. Pertama dengan saya, nanti minggu depan nanti dengan Bu Anggun untuk 2 kali pertemuan, lalu nanti baru ketemu saya lagi untuk penelitian kualitatif. Jadi ini adalah beberapa panduan yang silakan teman-teman baca secara mandiri. Ini bagian dari buku saya. Dan tolong berhubung saya terikat kontrak copyright, jadi ini cukup dibagikan sesama teman-teman. Jadi ini saya syarat 3 bab yang sudah saya edit. Jadi ada bab desain studi, dan juga ada bab critical untuk penelitian observasional. Jadi ini desain studi ya teman-teman sudah mulai dibaca karena kita UTS ini ujian. Jadi saya harapkan teman-teman menguasai secara teori. Lalu ada juga bab, jadi studi desain ada di sini, beberapa ya, tidak semuanya. Lalu teman-teman juga silakan nanti baca secara mandiri. Nah ini juga ada kualitatif ya teman-teman, saya tambahkan yang belum saya bahas, tapi yang karena kualitatif itu sangat banyak, saya bahas hanya beberapa approach yang teman-teman bisa kuasai nanti. Terutama yang bidang yang saya kuasai, lalu silakan nanti baca secara mandiri telaah kritis penelitian observasional. Di sini juga ada bab 10 untuk eksperimental nanti dengan Bu Anggun. Jadi silakan dibaca ya teman-teman secara mandiri. Oke. Itu saja dari saya teman-teman. Good luck untuk latihan masing-masing, dan mudah-mudahan kita belajar bareng-bareng bagaimana cara mengkritisin
jurnal-jurnal dengan baik dan juga sebagai panduan kita bagaimana menuliskan dengan baik. Itu saja dari saya. Terima kasih. Silakan. Untuk tugas kritisan tadi itu di highlight di PDF-nya langsung atau di Word-nya kami SS, Bu? Sebaiknya di mana enakan? Di jurnal. Highlight, Bu. Di highlight. Iya, boleh, silakan. Ya, perwakilan saja ya, perwakilan dari misal 3 jurnal yang teman-teman sudah highlight ya, teman-teman. Ya, terima kasih. Oke, teman-teman sudah mulai colek-colek pembimbingnya untuk memohon masukan untuk judul, apakah disetujui atau enggak. Judul secara umum dulu ya teman-teman, dan mudah-mudahan dalam 5 minggu ke depan teman-teman sudah berproses untuk konsultasi judul spesifik. Jadi kita harapkan bagaimana pembelajaran telaah kritis nanti teman-teman bisa outcome-nya membantu teman-teman dalam proses penulisan skripsi, terutama nanti pada penulisan literatur review, karena literatur review itu bagaimana teman-teman bisa menuliskan mengkritisin penelitian orang lain, tapi nanti teman-teman menuliskannya dengan cara dibandingkan penelitian ini, penelitian itu, lalu outcome-nya bagaimana, lalu metodologinya berbeda atau enggak, karena hasilnya berbeda. Jadi saya harapkan teman-teman, terutama teman-teman yang ngambil telaah kritis ini, nanti di literatur review skripsi teman-teman bukan hanya berupa tabel ya. Biasanya teman-teman cuma ada tabel nih penelitian sebelumnya kayak gini, kayak gini, kayak gini. Kalau bisa nanti kita belajar mensintesa, dan itu proses dan akan kita lalui dalam semester ini. Oke, terima kasih teman-teman. Good luck. Latihan mandirinya silakan di screenshot contoh topik teman-teman, dan nanti semua hasil-hasil teman silakan koalase mandiri ya teman-teman, karena itu akan membantu untuk setelah UTS untuk tugas individu nanti. Jadi kita usahakan apakah tugas ini individu, saya harapkan kemarin diskusi sama Upera, untuk tugas nanti diharapkan individu yang untuk membantu teman-teman dalam penulisan skripsi. Itu tawaran kita, silakan dipikirkan. Terima kasih Aura dan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.